Pergi ke sungai dengan perahu. Jangan lupa membawa batu. Assalamualaikum wahai temanku. Gimana tuh kabar dirimu? Nah, jadi gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan ya. Terutama untuk sahabat-sahabat entrepreneurku. Nah, dengan adanya aku di sini, aku akan membahas tentang consumer research dan aku gak cuma sendiri loh. Aku ditemani sama teman-temanku, yaitu Zikra Alia dan Vila. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman. Teman-teman udah pada tahu belum terkait tentang consumer research? Yap, betul sekali. Jadi, consumer research itu memang sangat dibutuhkan oleh setiap bisnis. Dan tujuannya untuk memahami seperti apa karakter dari konsumen dari sebuah produk agar bisnis tersebut dapat menjual produknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Nah, yang lebih spesifiknya lagi, consumer research atau riset konsumen adalah praktik untuk kita mengidentifikasi preferensi, motivasi, dan target konsumen. Nah, jadi praktik ini mempunyai beberapa metode untuk kita meriset konsumen, seperti wawancara dan survei untuk kita mengumpulkan informasi dari konsumen tersebut. Riset konsumen ini juga menjadi salah satu kunci untuk kita meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepercayaan pada konsumen pada produk yang perusahaan kamu tawarkan. Dengan memiliki hubungan erat bersama konsumen, kamu dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya kita memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Nah, jadi kelompok Rainbow sudah meriset di salah satu tempat kuliner, yaitu PJK, atau bisa kita sebut Pontianak Jajan Kuy. Jadi PJK ini menjual beberapa jenis makanan Jepang, yaitu sushi salah satunya. Kelompok kami juga sudah mengumpulkan beberapa biodata mini dari beberapa konsumen yang sudah mengkonsumsi dan langsung datang ke lokasi. Dan cara kita mendapatkan biodata dari konsumen itu kami melalui tahap wawancara. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi akan dibahas oleh teman saya, Zikra Alia. Perkenalkan, nama saya Zikra Alia Jilana. Saya dari kelompok Rainbow. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 responden yang sudah kami dapat dari Pontianak Jajan Kuy atau PJK ini. Responden pertama bernama Atika dengan usia 16 tahun, berjenis kelamin perempuan. Frekuensi kunjungan sudah 3 kali Atika ini berkunjung ke PJK ini atau Pontianak Jajan Kuy. Aspek positif yang menurut dengan responden 1 atau Atika ini, yang pertama adalah tempatnya bersih, yang kedua pelayanannya yang cepat, yang ketiga porsinya yang banyak, yang keempat harga yang terjangkau dengan porsinya yang banyak ini. Kekurangan menurut Atika dari PJK ini atau Pontianak Jajan Kuy ini adalah tempatnya yang kurang luas. Saran untuk PJK ini dari Atika yaitu PJK sudah bisa membuka cabang di tempat lain agar membuat tempat yang lebih besar lagi. Yang kedua, responden ini yaitu berusia 34 tahun, berjenis perempuan. Frekuensi kunjungan yang dikunjungi ini ke PJK ini adalah setiap 1 bulan bisa 2 kali berkunjung. Aspek positif yang diberikan oleh Nini terhadap PJK ini, yang pertama tempatnya bersih dan nyaman, dan pelayanan juga cepat. Kekurangan dari PJK ini menurut responden 2 ini, yang pertama adalah sawinya mentah di sushinya, dan yang kedua teks telurnya memakai pewarna di dalam sushinya tersebut. Saran dari Nini untuk tempat PJK ini adalah menyarankan agar tempatnya bisa diperluas lagi. Responden ketiga yaitu Ayu, usia 42 tahun, berjenis perempuan. Ayu, frekuensi kunjungannya sudah 3 kali berkunjung. Aspek positif yang Ayu sampaikan terhadap PJK ini, yang pertama, tempatnya bagus dan bersih, lahan parkir cukup luas. Kekurangan dari PJK ini, Ayu memberikan tidak ada kamar mandi atau toilet untuk konsumen. Saran yang Ayu berikan untuk PJK ini atau Pontianak Jajan Kuy ini adalah PJK bisa memperluas tempatnya lagi dan bisa menambahkan beberapa aksesoris seperti lampu agar tempatnya terlihat cantik dan menarik dari luar oleh pengunjung lain yang melihatnya.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Vila. Baik, di sini saya sudah mendapatkan beberapa responden. Yang pertama yaitu dari saudari Laura Meksita berusia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, frekuensi kunjungan lumayan sering, aspek positifnya yaitu menu dan masakannya enak, pelayanannya juga ramah. Aspek negatifnya tempatnya kecil dan tidak ada toilet. Saran untuk tempat tersebut, tempatnya bisa diperluas lagi dan harus menyediakan toilet demi kenyamanan konsumen. Dan yang berikutnya di sini ada saudara Alexander Tornando, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, frekuensi kunjungan 5 kali berkunjung. Aspek positifnya pelayanan cukup cepat dan pelayanannya ramah-ramah. Aspek negatifnya yaitu tempatnya terlalu kecil. Saran untuk tempat tersebut, PJK harus memperluas tempat tersebut agar konsumen lebih leluasa. Dan yang selanjutnya, saudari Purnawilun berusia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, frekuensi kunjungan 1 minggu 2 kali berkunjung. Aspek positifnya yaitu tempatnya nyaman. Aspek negatifnya tempatnya terlalu kecil. Saran untuk tempat tersebut, PJK harus memperluas tempat tersebut agar konsumen lebih leluasa dan menambahkan aksesoris pada ruangannya. Berikut penyampaian tentang tanggapan-tanggapan dari responden. Terima kasih. Nah, dari beberapa konsumen yang sudah saya wawancarai, saya mendapatkan konsumen yang bernama Adevia Wafida dengan umur 24 tahun. Jadi Kak Ade ini sudah pernah 2 kali berkunjung. Di dalam aspek positifnya, Kak Ade menjelaskan bahwa pelayanan di PJK ini sudah ramah, dengan porsi susinya yang sudah lumayan banyak, dengan rasanya yang enak. Tetapi Kak Ade juga menjelaskan terkait tentang aspek negatifnya, yaitu di PJK itu kursi dan mejanya kurang, dan beberapa konsumen yang suka menyerobot saat mengantri. Dan saran dari Kak Ade ini mengatakan bahwa PJK ini harus menambah beberapa meja atau kursi agar konsumen lain itu tidak berdesakan saat mereka memilih meja atau tempat duduk. Dan Kak Ade juga menyarankan agar konsumen lain ini bisa lebih tertib saat mengantri. Nah, di konsumen kedua yang sudah saya wawancarai, saya mendapatkan Kak Nur Laili, umur 24 tahun, dan beliau baru pernah berkunjung 1 kali. Nah, aspek positifnya, Kak Nur Laili mengatakan bahwa pelayanannya ini sudah cepat dan cepatan. Untuk aspek negatifnya, Kak Nur Laili mengatakan bahwa tempatnya kotor dan sampahnya itu berserakan. Tidak ada pembatas dinding untuk di kursi luar, jadi saat hujan turun, konsumen yang duduk di luar ini terkena tempias. Nah, Kak Nur Laili ini menyarankan bahwa PJK ini harus menambahkan pembatas atau dinding atau kaca agar saat hujan konsumen ini bisa makan dengan tenang dan tidak terkena tempias ataupun panas. Nah, untuk responden ketiga yang sudah saya wawancarai itu ada Rido Nugroho dengan umur 18 tahun. Nah, Abang Rido ini sudah pernah 2 kali berkunjung, dan aspek positif dari Abang Rido, beliau mengatakan bahwa di ruangan dalamnya itu sudah full AC, bersih, rapi, dan pelayanannya juga ramah. Nah, di aspek negatifnya, Abang Rido ini juga mengatakan bahwa setiap hujan, kalau di meja luar itu suka terkena tempias hujan, kotor, dan tidak ada toiletnya. Jadi Abang Rido ini menyarankan bahwa PJK ini harus menyediakan toilet ataupun WC untuk konsumen dan harus lebih rutin dalam membersihkan sampah setiap hari. Nah, untuk responden yang keempat ini ada Pak Tri Rosadi dengan umur 43 tahun. Beliau sudah sering berkunjung, bahkan beliau juga dengan senang hati membereskan ataupun merapikan motor-motor konsumen lain yang sedang berkunjung. Nah, di aspek positif dari Pak Tri Rosadi ini mengatakan bahwa pelayanannya juga sudah ramah dan cepat, parkirannya luas dan aman. Tetapi sangat disayangkan, Pak Tri Rosadi ini mengatakan bahwa kebersihan di PJK ini sangat kurang memadai. Nah, Pak Trini menyarankan bahwa PJK ini harus lebih rutin dan harus lebih memperhatikan sampah-sampah yang berserakan agar para konsumen ini bisa dengan nyaman saat makan di tempat ataupun hanya sekedar nongkrong ataupun nongki. Rio Sadi. Umurnya berapa?
Tempat 3. Kalau boleh tahu, udah berapa kali Saya ibarat kata ini penghuni di sini karena saya jaga malam juga berangkat ke parkir. Makanan itu biasanya berkunjung ke situ ngapain? Tidak ada salah, suatu tujuan kerja memang. Tidak ada alasannya, tujuan memang kerja memang. Jangan memang di sini. Abang ada komentar positif tentang kayak tentang PJK ini nggak? Ya, itu maksudnya sih selama ini sih berbagai kerja. Kayak tentang itu saran Saran satu aja ini masalah kebersihan aja lah itu. kalau untuk tempatnya Tempatnya udah pada gitu. biasanya bang kalau ini mau kita tanyain itu biasanya mau yang mau ditanya. Kak, saya di sini menanyakan tentang beberapa tempat PJK, apakah boleh? Pertama saya ingin menanyakan nama kakak. Nama kakak siapa? Adita. Umurnya? 16. Kakak udah berapa kali ke PJK itu? 3. Menurut kakak kelebihan dari tempat PJK itu apa? Tempatnya tuh bersih, terus pelayanannya itu tuh lumayan cepat, harganya tuh terjangkau dengan porsinya yang banyak. Terus kalau kekurangannya itu apa? Tempatnya sempit sih, itu aja. Ada nggak saran buat PJK ini menurut kakak? Kayak bisa bikin cabang gitu biar tempatnya luas, nggak hanya di situ, biar nggak sempit kok customer yang banyak mungkin. Ya. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami, pada aspek positifnya, banyak konsumen yang mengatakan bahwa pelayanan di PJK ini sudah baik, cepat, ramah, cekatan. Untuk menunya juga enak-enak, dan porsinya juga sudah lumayan banyak dengan harga yang terjangkau. Tetapi pada aspek negatifnya, konsumen ini mengatakan bahwa tempatnya ini sempit, kecil, kotor, banyak sampah yang berserakan, tidak ada toilet, bahkan konsumen mengatakan bahwa di PJK ini kekurangan kursi dan meja. Jadi saran dari kelompok kami menyarankan untuk PJK ini bisa memperluas ataupun memperbesar tempat ini. Jika perlu di bagian kursi di luar, itu bisa diberi pengaman ataupun pembatas dinding agar tidak terkena tempias hujan. Dan PJK ini harus menyediakan tempat sampah agar konsumen itu tidak membuang sampah sembarangan. Dan tambahan saran dari kami yaitu PJK ini harus menyediakan toilet ataupun WC untuk konsumen, itu demi kenyamanan konsumen. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.